Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah komentar dari salah satu netizen yang mengomentari video saya menyangkut tentang pembangunan jalan Muaras Tulen Aceh Tenggara tembus gelombang kota Sebut Salam yang belum lama ini. Dia menulis katanya jalan ini adalah merupakan jalan provinsi di mana kewenangannya Dinas PU Aceh. Di mana ruas jalan ini pada masa Bapak Gubernur Ibrahim Hasan adalah merupakan program jaringan laba-laba, dan pada masa Gubernur Abdullah Putih beliau membuat program jaringan jalan Ladia Galaksa. Dan pada saat sekarang ini baik di jaringan laba-laba dan jaringan Ladi Galaksa semuanya sudah tembus, hanya tinggal jalan gelombang Muaras Tulen lah yang belum tembus ungkapnya, alias terabaikan. Memang sangat-sangat miris katanya, berapa kali sudah baik pemerintah Kota Sebut Salam maupun pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mengusulkan ke Gubernur Aceh, namun sampai saat ini katanya belum ada respon dari pemerintah Aceh. Dan kami telah beberapa kali menyampaikan baik di forum musrenbang tingkat kota dan musrenbang tingkat provinsi, belum ada jawaban yang memuaskan katanya. Berarti Bapak ini berjuang juga ya. Bahkan katanya kami telah beradu argumen dengan Bapeda Aceh. Dari pihak Bapeda Aceh menyatakan itu sulit mengurusnya, karena ada kawasan TNGL, yaitu Taman Nasional Gunung Loser. Dan kami pun memberikan contoh katanya. Izin kawasan TNGL Jalan Tanah Karo, Langkat, kenapa bisa? Dan kalau regulasinya kita ikuti, kenapa tidak bisa katanya? Pasti bisa. Nah, dan sampai saat ini pun katanya pemerintah Kota Sebut Salam melalui surat wali kota ke gubernur masih tetap mengusulkan kepada Gubernur Aceh untuk dibuatkan izin pinjam pakainya. Nah, karena TNGL itu ya, izin pinjam pakainya. Bahkan sudah 3 tahun berturut-turut Pemko Sebut Salam mengusulkan kepada Gubernur Aceh. Mudah-mudahan beliau pejabat Gubernur Aceh Bapak Ahmad Marzuki ini beliau merespon keinginan masyarakat untuk menganggarkan izin pinjam pakai ruas jalan gelombang Muaras Tulen tersebut, dengan harapan kami katanya seluruh wakil rakyat kedua daerah baik Dapil 8 dan Dapil 9 DPRA untuk mengawal agar pembangunan jalan tersebut segera terwujud. Ini Bapak ini nampaknya tokoh juga ini, pernah dia menyampaikan di musrenbang tingkat kota, tingkat provinsi. Memang kalau kita lihat dokumen ataupun cerita, bahkan sebagaimana video saya yang lalu, saya juga sudah terjun sampai uang pribadi saya korban 8 juta tidak terbayar. Keinginan itu, padahal saya sangat butuh kali uang saya itu dikembalikan. Kalau pemerintah atau Pak Jokowi Presiden mengembalikan uang itu, terbantu juga saya ini Pak. Karena ada anak saya satu ini kuliah di Samalanga ini, mengambil jurusan hukum syariat Islam ini Pak. Nah, kalau bisa Bapak bantu saya, kembalikanlah uang saya itu Pak. Karena ini bukan hoax, bisa kita buktikan, dan orang-orang itu pun masih hidup. Memang kalau saya tengok-tengok dokumen, ada juga dokumen memang ini per tahun 2008 kayaknya ini. Kita bacakan dulu kulitnya saja, karena kalau kita bacakan setebal ini sampai besok nggak selesai nih. Cuman kulitnya saja dulu kita bacakan ini ya. Di sini pemerintah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 1, telepon 0651 47009 dan 46796767. Pek Tepat 47232 Banda Aceh 23239. Kerangka acuan analisis dampak lingkungan kegiatan peningkatan
dan Pembangunan Ruas Jalan Muara Tulen Gelombang, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kota Sebul Salam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di bawahnya Banda Aceh tahun 2008. Di bawahnya lagi ditulis PT Santika Konsulindo ASS Sepi Bintara Engineering Konsultan Komplek Villa Kenali Permai Blok M1 nomor 6 Simpang 3 Sipin. Telepon 741 61788 Jambi. Saya tidak mengerti juga dokumennya apakah ini bentuk bahwa jalan itu sudah diberikan kepada kontraktor untuk mengerti, saya nggak mengerti lah. Cuman di sini saya lihat gambar-gambar sudah dibuat juga ini, seperti gambar ini ya. Gambar apa ini? Saya tunjukkan dulu baru saya bacakan ini. Ini gambar-gambar ini. Ini gambar. Nah, kita bacakan dulu gambar tadi. Layar kita belum lebar nih, masih lebar kecil lah. Maklumlah di desa-desa ini. Gambar 1 adalah foto salah satu titik ruas jalan di desa Muara Tulen. Oh, di Muara Tulen Aceh Tenggara rupanya ini. Oh, ini juga ada foto jembatan. Foto kedua, salah satu titik ruas jalan yang melintas sungai jembatan Muara Tulen. Oh, masih sekitar Muara Tulen. Foto ketiga, salah satu titik ruas jalan di Muara Tulen yang sudah mengalami kerusakan. Wah, perlu perbaikan lah kalau rusak. Foto keempat, salah satu titik ruas jalan di Muara Tulen yang belum pengerasan. Oh, masih tanah memang ini. Tapi ini pada tahun 2008. Sekarang sudah panjang juga di aspal itu. Sudah sampai ke Simpang 3 namanya itu. Aspal juga. Foto kelima, salah satu lingkungan pemukiman masyarakat di Muara Tulen. Ramai juga memang. Foto keenam, salah satu aktivitas perekonomian masyarakat di Muara Tulen. Oh, jagung ini pun memang di daerah Kecamatan Losri itu rata-rata jagung memang. Tapi dari Simpang 3 itu ke bawah itu sedih memang kita melihatnya. Artinya jalannya itu masih tanah, masih lumpur. Rata-rata untuk membawa hasil buminya itu seperti jagung, sawit itu terpaksa pakai mobil apa istilahnya kalau kami bahasa di sini itu double cabin itu, hardtop lama itu. Artinya hal ini karena jalannya tidak beres, masyarakat memang merasa dirugikan juga. Karena saya tanya itu pada masyarakatnya itu, upah angkut jagung 1 goni yang cap ayam itu, cap ayam 50 kilo itu, sampai 25.000 ongkosnya. Karena jalannya itu susah. Kalau jalannya bagus kan tidak pakai ongkos lagi. Jadi orang itu kadang-kadang rata-rata mendapatkan hasil itu ada kadang-kadang 500 goni, 400 goni, kali 25.000 1 goni udah berapa uang itu. Nah, ini mohonlah kepada Bapak pemerintah, baik tingkat daerah, tingkat provinsi maupun pusat, itu Bapak Presiden lah, mohonlah diperhatikan memang ini. Karena ini memang sudah ada ini acuan-acuannya, bahkan ini ukur-ukurannya pun sudah lengkap di sini nih. Tapi kalau kita baca seperti saya bilang tadi, ini 1 malam nggak habis ini. Cuman ini saya bacakan satu apa saja, apa ini namanya? Oh, manfaat. Oh, manfaat. Di sini kan ada tujuan manfaat, ada tujuan, ada dampak segala macam lah. Manfaatnya, manfaatnya di sini disebutkan bahwa kegiatan peningkatan dan pembangunan ruas jalan Muara Tulen Gelombang adalah 1. Menciptakan prasarana transportasi darat yang langsung dan lebih singkat antara Muara Tulen Gelombang. Ya lebih singkat lah, karena kalau selama ini kan kita kalau dari Kota Sebul Salam harus melalui 3 kabupaten baru tembus ke Aceh Tenggara itu. Berapa ratus kilometer itu. Yang pertama dulu Papak Barat. Yang kedua Deri, ya Sidukalang. Yang 3 ya Tanah Karu, Kabupaten Kabanjahi. 3 kabupaten melalui untuk menempuh perjalanan warga dari Kota Sebul Salam ke Aceh Tenggara itu. 3 kabupaten. Tapi kalau ini dekat sekali memang. Maka sekarang ini rata-rata ya, warga-warga yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan itu, agar Bapak tahu, daerah Saleh Pipit itu sering naik robin itu ke Gelombang, ada pesta, karena hubungan antara masyarakat Kota Sebul Salam dengan Aceh Tenggara ini tidak akan putus, karena banyak warga Sebul Salam tinggal di Aceh Tenggara dan banyak warga Aceh Tenggara yang tinggal di Sebul Salam. Pesta, musibah misalnya, naik robin orang tuh. Padahal resikonya tinggi loh Pak naik robin itu. Karena kalau dari Aceh Tenggara itu namanya daerah Kompas,
kalau besar gelombangnya ngeri. Sebiluk lagi, katakan sebiluk itu ada dua. Kalau bahasa di sini ada sebiluk jantan, ada sebiluk betina. Itu ombak aja mengeri, Pak. Itu juga dengan batu injin, batu gajah, ngeri. Memang kalau dari layar renun ke gelombang sudah enak, tidak ada lagi tantangan, airnya lebar. Tapi kalau dari batu injin muara renun itu ke mercusuar, ngeri, Pak. Ya, tapi mau tidak mau, kena warga itu kan tidak mungkin tidak menghadiri ada hal-hal yang pemilihnya, mungkin anaknya pun sekalipun dari gelombang ini. Begitu juga orang gelombang Aceh Tenggara. Nah, manfaatnya banyak, bukan hanya ini. Kita bacakan lagi manfaatnya yang tertulis ini. Nomor 2, meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat antara Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kota Sibu Salam. Nah, ini memang ekonomi ini pun Pak, saya perhatikan bahwa harga jagung di Aceh Tenggara dengan harga jagung di Kota Sibu Salam jauh berbeda. Saya pernah dulu itu saya lupa sudah bulannya, tetapi harga jagung di gelombang ini di Kota Sibu Salam ini 4.000, di Aceh Tenggara saya tanya 5.000. Jadi kalau tembus jalan ini kan perekonomian itu lancar sebenarnya ini. Nomor 3 kita bacakan. Mendorong pengembangan antara perekonomian masyarakat setempat melalui jalur jalan muara turun gelombang. Keempat, meningkatkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat baik lokal maupun regional. Ini banyak memang manfaatnya seperti saya katakan tadi. Apalagi saya sendiri yang langsung sudah survei, tidak saya ulangi lagi lah. Memang dalam video saya itu sudah saya sampaikan bahwa setelah survei itu saya langsung dibawa ke Aceh Tenggara. Camat ikut dari sini, sekda, orang kehutanan, banyak beberapa orang lah. Tapi rupa-rupanya orang tuh berangkat dulu pakai SPP di rumahnya, pakai uang. Saya nggak dapat uang, saya cuma sebagai juru jalan saja untuk menyampaikan hal-hal bagaimana bentuk jalan itu saja. Nggak dapat uang. Bahkan uang saya 8 juta tadi pun sampai sekarang belum terbayar, Pak. Tapi kalau bapak-bapak mengatakan siapa yang menyuruh kamu, dialah yang membayar, itu angkat tanganlah saya. Tetapi kan ini bukan kepentingan yang menyuruh itu juga, ini kan kepentingan nasional, di dalam provinsi. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau ada bapak-bapak DPR, bapak-bapak pemerintah, baik daerah maupun kota maupun pusat, mau mengembalikan uang saya itu, bersyukur juga nih Pak, karena saya katakan tadi bahwa anak saya ini sedang kuliah ini, mengambil jurusan hukum syariat Islam itu di Samalanga. Mohonlah Pak kalau bisa dibantu, mohon kasihanlah, kembalikan uang saya. Karena ini sekali lagi saya katakan bukan hoak Pak, masih ada saksinya, masih ada buktinya, dan orangnya pun masih hidup, siapa-siapa yang saya bayar itu. Kalau tidak dibayar ya mau bilang apa. Tapi itulah sangat butuhnya jalan ini. Karena memang sebagaimana komentar netizen di Facebook saya itu tentang TNG tadi, dia contohkan itu Tanah Karo ke Bahorok tadi. Dan saya pun sepanjang perjalanan saya, cuman saya tidak mengerti sih di mana titik TNGL itu sebenarnya. Apakah hanya di Bengkung? Kalau di Bengkung sudah saya katakan sebagaimana dalam video saya itu pada tahun 86 itu di situ ada perusahaan kayu itu. PT Wajar dulu namanya. Sebelum itu ada Hargas misalnya. Di Aceh Tenggara Gunung Loser lah kita bilang. Itu dia Ketambe itu kan apakah itu bukan TNG lah, saya nggak mengerti juga memang. Sampai ke Belang Kejeren, sampai ke ke Birun, dari Belang Kejeren ke Lokop langsung ke Penaron tembus ke Perlak sana. Saya nggak tahu lah apakah di situ tidak TNG. Begitu juga dari Belang Kejeren Penaron tembus ke daerah dulu Malabo, sekarang sudah mekar itu menjadi Jeram. Apakah itu bukan TNG? Saya juga nggak ngerti. Begitu juga dari Takengon tembus ke Malabo, begitu juga dari Malabo tembus ke Sari yang sudah saya pernah jalani. Cuma saya tidak tahu lah apakah itu TNG. Kalau itu TNG, apa bedanya dengan ini? Dan ini sebagaimana saya katakan itu dari gelombang ke perbatasan Bengkung itu sudah dibuka perusahaan dulunya itu kayu. Jadi di mananya lagi TNGL? Sementara kalau boleh kita nyeberang dari Bengkung itu ke sebelah timur, kalau boleh sepakat dengan Sumatera itu kan hanya paling-paling 10 km sampai ke Sengkelam, Siudang-Udang. Lewat Siudang-Udang itu ada nama kampungnya Liangpangi. Liangpangi itu sudah Aceh Tenggara. Tidak berat lagi, ruas jalan sudah ada. Saya ini hanya mengharapkan sebagaimana yang saya sebutkan dalam video itu untuk anak cucu ke depan.
Dan keduanya ya uang saya tadi kalau bisa dikembalikan oleh pemerintah, alhamdulillah. Tapi saya berharap dikembalikan. Oleh karena itu saya berharap juga kepada pemerintah sekali lagi, mungkin khusus kepada Bapak Presiden Jokowi, walaupun ini sudah mendekati pilkada, pileg, pilpres, tapi mohonlah disisihkan sedikit pemikiran itu untuk demi rakyat ini. Karena yang paling terbesar ini kan Pak kan untuk kemakmuran rakyat ini. Karena untuk memakmurkan rakyat ini kan salah suatu kewajiban negara sebagaimana yang setelah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Mudah-mudahan penyampaian saya yang singkat ini mendapat respon baik dari Bapak. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.